Halo, jumpa lagi. Mari kita belajar bersama. Materi kali ini adalah tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kita langsung ke materinya. Yang pertama adalah tentang gangguan sistem pernafasan. Apa saja gangguan pada sistem pernafasan? Yang pertama disebut dengan emfisema. Emfisema disebabkan oleh paru-paru yang mengalami pembekakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Kalau kamu lihat pada gambar ini, itu yang sebelah sini itu paru-paru dengan kondisi normal. Yang sebelah sini terlihat lebih kusut karena di dalam pembuluh darahnya tidak berisi darah melainkan berisi udara. Gangguan sistem pernafasan yang berikutnya adalah asma. Asma adalah yang disebabkan karena kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Nah, kalau terlihat di sini, saluran pernafasan yang normal itu terlihat lebih lebar, sedangkan kalau yang menderita asma itu menjadi sempit, sehingga ketika penderita asma mengalami alergi dari debu, bulu, atau perubahan cuaca, maka yang dialami adalah sesak nafas, karena udara pernafasan tidak dapat berjalan secara lancar. Yang berikutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru disebabkan oleh sel-sel kanker pada paru-paru yang terus tumbuh dan tidak terkendali. Salah satu pemicunya adalah kebiasaan merokok. Di sini yang berwarna coklat ini adalah paru-paru yang terkena kanker. Kalau kamu amati di sini tumbuh sel-sel kanker yang semakin lama semakin membesar dan menggerogoti sel-sel dari paru-paru. Akibatnya apa? Paru-paru tidak dapat berfungsi secara normal. Biasanya kanker ini diderita jika orang tersebut kondisinya tidak sehat. Salah satunya biasakan memiliki kebiasaan merokok. Gangguan sistem pernafasan yang berikutnya disebut dengan tuberkulosis atau TBC. Nah, TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis sesuai dengan nama penyakitnya. Bakteri tersebut menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Kalau kamu amati di sini bakterinya ini akan menggerogoti sisi-sisi dari dinding-dinding paru-paru atau alveolus. Berikutnya adalah bronkitis. Bronkitis ini disebabkan oleh gangguan pada cabang batang tenggorok akibat infeksi sehingga tenggorokan menjadi berlendir. Yang di atas ini adalah yang normal, batang tenggorok yang normal, yang bawah ini adalah jika menderita bronkitis. Apa akibatnya? Ya tentu saja saluran pernafasannya akan terganggu. Bronkitis ini mengganggu pernafasan karena saluran pernafasan tertutup oleh lendir. Yang berikutnya adalah influenza atau flu. Flu ini disebabkan oleh virus influenza. Virus influenza ini akan menyerang bagian pernafasan atas, baik hidung maupun tenggorokan, sehingga mengalami infeksi. Virus influenza ini bisa diderita oleh banyak orang, baik dari yang bayi maupun yang sudah dewasa. Gangguan sistem pernafasan berikutnya adalah coronavirus atau virus corona. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang baru saja ditemukan, menyebabkan sesak napas dan komplikasi dan penyakit lain. Virus ini belum ditemukan obatnya sehingga dianggap berbahaya. Baik, materi berikutnya adalah tentang membuat pertanyaan. Apa saja kata kunci untuk membuat pertanyaan? Kita akan bersumber pada kata tanya. Baik itu kata tanya apa, biasanya digunakan untuk menanyakan benda. Contohnya, apa penyebab penyakit emfisema? Kemudian kata tanya siapa? Ini untuk menanyakan orang atau pelaku. Di mana? Ini untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana terjadi infeksi pada penderita penyakit bronkitis. Kemudian kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan. Kemudian mengapa, ini untuk menanyakan alasan. Semua kata tanya ini bisa digunakan atau dibuat untuk membuat pertanyaan.
Yang berikutnya adalah tentang properti tari. Apa itu properti tari? Properti tari itu adalah ketika ada tarian maka akan digunakan alat sehingga tarian akan lebih menarik. Contohnya seperti pada gambar. Ada tari payung, propertinya dia menggunakan payung. Ada reog kendang, propertinya ada kendang dan selendang. Ada tari remo, ini menggunakan selendang. Ada jaran kepang, propertinya menggunakan jaranan. Ada tari legong yang propertinya menggunakan kipas. Semuanya properti tari ini digunakan agar tariannya menjadi lebih menarik. Bagaimana langkah-langkah mempersiapkan pentas seni tari? Yang pertama adalah menentukan bentuk karya tarinya, apakah itu karya tunggal, karya tari berpasangan, atau berkelompok, ditentukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah memilih karya tarinya. Tari apa yang akan ditampilkan? Seperti pada gambar misal tari legong itu kalau berpasangan. Jika kamu memutuskan tari tunggal bisa menggunakan tari remo. Kalau berkelompok bisa tari yospan, tari serimpi, dan lain sebagainya. Menentukan jumlah penarinya. Jika ditentukan penari kelompok maka ditentukan jumlahnya. Berapa jumlahnya tergantung dari tariannya. Bisa berjumlah 3 atau kalau berpasangan berarti 2 dan seterusnya. Yang keempat adalah memilih properti tarinya, disesuaikan dengan tariannya. Jika tari topeng, maka menggunakan properti topeng, tari piring, jaranan, atau selendang yang digunakan. Yang kelima adalah menentukan iringannya. Iringan tari bisa diiringi dari musik berupa gamelan, atau menggunakan musik dari audio sound system dari kaset, atau menggunakan alat musik yang sederhana, misalkan rebana, atau tanpa alat musik yang digunakan adalah tepuk tangan seperti tari saman ini. Yang keenam adalah memilih busana tarinya. Ini disesuaikan dengan tarinya. Di sini ada tari merak, tentu busana tarinya harus menyesuaikan seperti burung merak. Alat-alat yang digunakan, propertinya juga disesuaikan dengan bentuk tarinya. Jika keenam langkah itu sudah dilaksanakan, maka pentas tari bisa dilakukan. Berikutnya adalah tentang musyawarah. Apa nilai mendasar yang ada pada musyawarah? Jadi di musyawarah itu ada nilai-nilai apa? Yang pertama adalah nilai kebersamaan, artinya pengambilan keputusan harus dilakukan bersama-sama, tidak boleh sendirian. Yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat, artinya semua peserta boleh mengutarakan pendapatnya, baik itu ketua, anggota, maupun yang ada di dalam musyawarah tersebut. Yang ketiga, harus menghargai pendapat orang lain, sehingga jika ada orang yang mengeluarkan pendapat, maka kita tidak boleh menolak atau memotong pembicaraannya. Yang keempat, memiliki nilai jiwa besar serta lapang dada, sehingga ketika keputusan musyawarah mungkin tidak sesuai dengan pendapat kita harus bisa menerimanya dan melakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Misalkan contohnya ketika kamu musyawarah kelompok, sebenarnya kamu pada waktu itu tidak bisa, kemudian diputuskan hari itu, maka kamu harus menerima dengan lapang dada dan melaksanakannya. Yang kelima adalah persamaan hak, artinya seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Bagaimana tata cara musyawarah yang baik? Yang pertama adalah peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Kemudian yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarahnya telah mencapai minimal peserta yang ditetapkan atau yang sudah diputuskan. Minimal berapa orang yang sudah hadir, begitu baru bisa dimulai. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan. Bisa ketua, notulis itu adalah orang yang menulis hasil musyawarahnya dan peserta musyawarahnya. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat dan harus saling menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, pendapat disampaikan harus dapat diterima oleh akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi dan tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi, walaupun bebas berpendapat, tetapi pendapat yang disampaikan harus memenuhi syarat-syarat seperti itu. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan bisa dilakukan secara mufakat atau voting. Mufakat itu keputusan bersama yang diambil secara bersama-sama. Jadi semua peserta musyawarah setuju dengan satu keputusan. Sedangkan voting, jika keputusannya
perlu dilakukan pemungutan suara. Misalkan ada 2 pilihan yang harus ditentukan salah satu, maka yang paling banyak memilih, maka itu keputusan yang diambil. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, selalu tetap semangat belajar dan sampai jumpa.